Jimmy Man. Be strong in the Lord. Jimmy Man. Oke, thank you ya buat Brother William yang udah undang saya ke sini. Jauh-jauh saya dari luar kota, subuh-subuh bisa jalan ke sini. Makanya senang sih, soalnya ada keponakan saya jadi sekalian nengok ya. Udah bangun subuh ini Brother William nih teman lama ya di modern tuh di DM ya, dewasa muda, Askin apa? Aris, lupa saya tuh kan. Jadi udah kenal udah lama, ketemu lagi di sini. Nah, mungkin singkat cerita saya mau ceritakan tentang apa yang saya alami dalam hidup saya. Mungkin sebagian teman-teman banyak mendengarnya baru melalui media YouTube mungkin ya. Ya kalau ketemu sama saya langsung ya baru ini gitu. Kalau mau subscribe YouTube saya juga boleh, promosi sekalian gitu kan. Agung Worshipper TV ya, subscribe itu gratis. Nah, tadi saya suka nih kesaksiannya Bro Herman ya. Iya, benar. Yang paling utama tuh respon. Kalau kita lagi di proses sama tuh responmu harus benar gitu ya. Oke, lanjut biar nggak terlalu lama. Nah, jadi singkat cerita seperti ini. Saya ini pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi sebenarnya memang saya sudah pernah meninggal tanggal 5 September 2022. Saya jelaskan secara singkat gejala-gejalanya. Saya mengalami keanehan di tubuh saya itu dimulai dari Januari 2022. Waktu itu saya masih bekerja di Tangerang. Jadi saya ngekos dulu di Tangerang kan. Nah, saya sudah mengalami keanehan di tubuh saya di Januari menuju Februari 2022. Waktu itu berat badan saya semakin menurun tuh, menyusut. Ya, menyusut. Terus urat-urat di tangan kanan kiri saya tuh bermunculan gitu, seperti kayak orang angkat beban berat gitu. Coba urat-uratnya ada muncul nggak di tangan? Coba lihat, kayaknya leukemia nanti. Nah, terus akhirnya kulit menghitam, ya kan, seperti itu. Nah, di bulan Maret menuju April 2022, nggak lama itu pas saya mau bangun berangkat kerja, tiba-tiba ada sesuatu tuh di telinga saya. Jadi seperti ada yang menyumbat. Ternyata saya ke dokter di Karawaci waktu itu, variasi Karawaci, dimasukin alat dan ternyata itu ada gelembung darah di dalam di belakang gedang telinga. Fotonya boleh. Nah, ini dia nih, ini yang hitam ini gelembung darah nih, gitu. Yang sebelah kirinya udah mulai rusak. Nah, di bulan April 2022, ketika saya mau bangun tidur juga, tiba-tiba mata kanan saya itu seperti ada flash cahaya. Kalau kita dari foto kan ada flash ya. Dia paling hilang sebentar. Kalau ini nggak hilang sampai 1 bulan, sampai 1 minggu lah gitu. Akhirnya muncul bintik buram. Jadi nggak bisa lihat saya tuh. Mata saya ketutup. Sesuatu entah apa. Terus mata kiri juga, kanan kiri nggak bisa melihat, udah nggak bisa dengar. Darah yang tadi di telinga kanan itu keluar darah dari hidung. Tapi bukan mimisan ya, bercampur dengan lendir waktu itu. Nah, ini kan saya masih belum ada hasil yang pasti sebenarnya sakit apa sih saya gitu kan. Nah, akhirnya waktu pas di bulan Mei menuju Juni 2022, saya terakhir kali ke rumah sakit variasi Karawaci, diambil darah saya ternyata ada masalah nih di dalam tubuh saya. Nah, kebetulan di Tangerang kan nggak ada ahli onkologi atau ahli darah. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Tapi saya udah diambil darah tuh. Di situ katanya leukosit saya itu tinggi gitu, sangat tinggi gitu. Kadarnya tidak belum ketahuan. Nah, pas diambil darah yang ketiga, darah tepi saya, itu cukup lama tuh hasil masih di Tangerang juga. Nah, semenjak dari bulan Juni, Juli, Agustus 2022 boleh proses selanjutnya, itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan tuh. Ya, kemana-mana sih saya pakai ini nih, masker oksigen seperti ini. Ya, ini salah satu gereja di Bekasi waktu itu. Foto selanjutnya boleh. Nah, ini di Jakarta. Jadi kemana-mana yang fotoin saya keponakan saya. Kenapa saya pakai masker oksigen seperti karena kan saturasi darah saya tuh udah nggak stabil gitu, udah kurus banget gitu. Jadi seolah tuh kayak Tuhan tuh mau menunjukkan sesuatu melalui kehidupan saya, walaupun saya tuh belum mengerti. Ini saya belum divonis ya, belum divonis kanker darah atau leukemia saat itu ya. Jadi waktu pas sebelum saya terima vonis itu, saya dengar suara Tuhan secara audible. Ini band ya. Halo bro Ben, ini aku semua nih. Benar, serius. Tuh, orang hilang. Tuh, ternyata tua. Itu siut ya, banget urusan gue. Iya. Ternyata dilanjut. Nah, jadi sebelum saya divonis tanggal 8 Juni 2022, kan tadi saya udah ambil darah yang ketiga ya.
saya pelayanan di salah satu gereja di Ancol waktu itu. Ini dengan posisi mata saya itu udah nggak bisa lihat nih dengan jelas. Jadi tulisan nggak bisa lihat, telinga juga udah nggak bisa dengar. Itu saya dengar suara Tuhan secara audible di telinga saya, seperti kayak kita bicara kayak gini. Saya mau turun dari mimbar, pemusik udah turun semua, jemaat salam-salaman tapi dengan mata buram gitu saya nggak jelas. Ketika saya mau turun, saya dengar suara Tuhan. Dibilang ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu sampai 3 kali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya tengok kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Siapa sih ini suara Tuhan gitu. Nah itu boleh dicek. Itu ada ayatnya ternyata di Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalau dilengkapi koma maka ia akan bertindak. Nah saya nggak ngerti maksud Tuhan apa kok suruh serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sama Dia. Memang saya udah diambil darah gitu kan, tinggal nunggu keputusan aja dari dokter nih. Finalnya apa gitu, penyakitnya apa sebenarnya. Itu kan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Nah akhirnya saya terima WA dari rumah sakit melalui WA hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Saya dapat kabar tapi saya nggak bisa baca, keponakan saya suruh baca. Ternyata saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Wah jujur waktu pas dapat kabar kayak gitu, siapa sih yang nggak kaget ya? Saya banyak ketemu pasien kanker, bahkan saya menangani pasien kanker sampai sekarang dimanapun yang saya temuin. Kalau kanker itu kan bukan hanya menyerang secara fisik aja, tapi juga psikologis juga. Sama, psikologis saya juga kena gitu. Waktu pas divonis itu saya di pikiran saya, wah ini tinggal menunggu hari aja kematian saya gitu. Karena dokter saya waktu pas di Tangerang dia bilang gini, diperkirakan menurut dari data medis usia saya itu hanya 3 bulan. Terhitung dari tanggal 8 Juli 2022, bahkan bisa kurang dari itu saya meninggal. Dan memang akhirnya saya meninggal kan tanggal 5 September 2022. Nah jadi waktu pas, nah ini saya mau dibawa ke Buddha Darmais nih. Nah jadi waktu pas tanggal 8 Juli 2022 itu, saya bikin video tuh di YouTube saya. Kayak seperti Tuhan udah persiapkan sesuatu gitu untuk ke depan apa yang akan terjadi. Ya saya juga udah punya channel YouTube, saya bikin video cuma 3 menit lah, itu gak lama, sama keponakan saya. Jadi kita bikin video, kita kasih kekuatan buat orang-orang di luar sana yang mengalami sama seperti Om sebelah gitu kan, kanker darah atau kanker jenis apapun, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap keadaan umatnya yang berserah penuh hanya kepada Dia. Padahal itu saya itu belum diapa-apain, diobati juga belum, tapi saya sudah melihat saya sembuh gitu loh. Itulah iman gitu kan. Iman gak perlu bukti dulu, gak perlu lihat dulu. Iman percaya aja. Kalau kita percaya berdasarkan firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Nah akhirnya waktu pas saya udah diambil darah, saya divonis leukemia, ini saya udah dibawa ke RS Darmais nih. Ini lagi di ruang IGD waktu di transfusi darah karena HB saya rendah 7,2. Nah waktu pas saya dibawa masuk ke ruang IGD RS Darmais, itu saya doa sama Tuhan. Jujur kalau tanya saya takut, iya takut. Saya doa sama Tuhan bilang gini, Tuhan kalau memang kau izinkan saya dirawat di rumah sakit ini, saya cuma simpel minta doa sama Tuhan, jangan bikin kepala saya pusing, jangan bikin saya mual. Dan itu benar Tuhan kabulin. Saya nggak ada namanya rasa pusing, nggak ada namanya rasa mual, sama nggak ada. Makan normal seperti biasa, sedangkan yang lain pasien yang lain itu makan pakai sonde cairan. Saya makan normal aja, gitu. Dikasih oksigen yang seperti ini. Sedangkan kalau yang kena COVID itu udah dipisah, ruang oksigen itu pakai ventilator, itu bius ya di total. Sampai dokter, suster, bahkan pasien yang itu kaget dengan saya. Ini orang sakit apa enggak sih? Kok makannya banyak banget gitu. Saya makannya banyak loh, sampai minta nambah sama suster dan hanya tuh dikasih gitu. Saya dikasih tuh sama suster gitu. Dan itu bukti kuasa Tuhan gitu nyata dalam hidup saya. Bayangkan obat-obat kemoterapi itu baunya kan pekat banget kan, beda gitu dengan bahkan waktu pas masuk ruang IGD itu pasien kanker yang mengalami semua kanker ya di Darmais ya. Itu sampai mereka udah jerit-jerit tuh kesakitan, sampai ada yang saking depresinya dia bilang ini, suster bunuh saya, matiin aja saya. Oke, sampai begitunya gitu, karena menahan rasa sakit gitu, dikasih painkiller akhirnya mati juga. Nah, karena waktu itu masih COVID tahun 2022, ya, saya di PCR tuh, di PCR. Di sini ada kena COVID nggak? Atau kena semua ya? Nah, jadi di PCR nggak diduga nggak disangka dapat bonus, kena COVID juga. Jadi udah kanker darah, ya, COVID sama hyperleukosit. Karena leukositnya tinggi, 5 kali di atas manusia normal. Sampai dokter saya dengan 5 dokter spesialis itu udah pusing nih gimana nih pasien ini kalau udah kanker sama COVID itu udah besi tuh, udah nggak mungkin untuk selamat.
Dan akhirnya karena saya terkena COVID, saya dipindahin ke ruang zona merah waktu itu, ruang zona merah sebelum dibawa ke ruang ICU. Tanggal 1 September 2022 jam 1 pagi. Saya dibawa ke sana. Itu ruangan cukup besar, sambil ditransfusi darah seperti ini. Dan memang kalau di rumah sakit ya, terus suasana tuh horor ya, gitu ya. Itu sampai pintu toilet di dalam ruang zona merah itu bisa gerak sendiri tuh malam-malam tuh beneran tuh. Jadi seperti itu, seremnya tuh kayak gitu gitu. Angin itu Pak. Angin. Kipas anginnya kekencangan. Nah, jadi waktu pas jam 7 pagi saya dipindahin sama suster ke ruang ICU, intensive care unit. Sampai suster itu cerita sama saya, kamu tahu nggak? Semua pasien yang masuk zona merah ini yang terkena kanker dan COVID itu semuanya meninggal. Hanya kamu seorang yang hidup, dia bilang gitu. Jadi saya dalam hati jangan-jangan mereka nungguin kapan saya mati gitu kan. Karena banyak tempat tidur kosong aja, jadi pasien sudah meninggal semua. Saya bawa dong, dibawa ke ruang ICU itu di RSUD ke lantai 8 kalau nggak salah. Nah, tepat waktu pas tanggal 4 September itu saya mengalami masa kritis. Boleh fotonya? Nah, ini di ruang ICU. Nah, saya juga sampai heran kok saya bisa ya bawa handphone ke dalam ruang ICU. Jadi tukang parkir yang itu gereja situ ya. Iya, karena saya keliling kemana-mana tuh ya, nggak boleh namanya pasien apalagi di ruang ICU itu bawa handphone. Sedangkan suster dokter, security tahu saya bawa handphone gitu. Nggak ada ya? Pernah lihat nggak pasien bawa handphone di dalam ruang ICU? Buru-buru bisa megang. Boro-boro bisa megang, nggak boleh. Bahkan tuh suster tahu saya bawa handphone, sampai dia bantu ngecas handphone saya di dalam ruang ICU. Saya tuh bawa charger, bawa roll kabel, niat banget gitu kan, kayak mau tamas ya gitu kan. Jadi pikir mungkin suster bilang ini, biarannya orang udah mau mati, biarannya mainan handphone gitu kali kan. Tapi melalui alat ini akhirnya nama Tuhan sudah dimuliakan. Saya jadi punya ada video, ada foto-foto semua lengkap gitu. Nah jadi waktu pas tanggal 4 September itu, pas saya lagi di infus, dan saya masih hyperleukosit. Jadi ada pembekuan di tangan saya, pembekuan darah. Vena saya tuh hancur, gitu. Vena saya hancur, seperti kayak saya pakai silet sampai setengah badan tuh sakitnya luar biasa itu. Dikasih painkiller dosis 1 ngapan, 2 ngapan, akhirnya ujung-ujung dikasih morfin. Nah, morfin, paling tinggi morfin. Iya paling atas. Itu saya disuntik 24 jam loh. Bukan sekali suntik 24 jam, tapi suntik pelan gitu, suntik pelan. Pakai infusan gitu. Nah, terus akhirnya tepat di tanggal Senin tanggal 5 September 2022 itu karena sudah nggak tahan merasakan sakit yang teramat sangat, saya doa terus sama Tuhan Yesus. Saya bilang gini, Tuhan kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Amin. Terus saya biasa memegang handphone udah gemeteran gitu. Kan COVID nggak boleh dijenguk sama keluarga, jadi posisi saya sendirian sama suster sama dokter gitu kan. Pas saya bilang amin, langsung saya udah. Ini terakhir yang saya lihat ya, kan di situ ada jam 2:30 pagi sama suhu di sekitar 15 derajat. Ruangannya itu ruangan kaca. Kalau itu ruang kaca, kanan kiri kaca, tembok depan kaca, pintunya sliding, ada passwordnya. Coba saya bilang amin, handphone udah jatuh. Di situ saya sudah nggak ada, gitu. Nah jadi pas jam 2:30 pagi itu saya langsung dibawa naik sama Tuhan ke langit. Ini saya lihat, Saya dibawa naik ke langit sama Tuhan. Dan saya tuh melihat cahaya putih yang sangat-sangat terang. Nah tadi si Aris gue bilang ya, waktu temannya aku siapa tuh yang katanya ketemu Tuhan Yesus sudah cahaya juga ya sebelum COVID. Nah, jadi cahaya putih, jadi berarti kayak ini tubuh saya nih, saya dilingkupi cahaya putih terang banget. Tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan, bukan seperti matahari. Dan itu suasana tuh enak banget. Itu hanya beberapa detik aja saya di sana. Itu jam 2:30 pagi tanggal 5 September 2022. Jam 7 pagi saya bangun duduk di tempat tidur ruang ICU. Itu saya belum dipindahin, belum diapa-apain. Karena memang kalau yang meninggal itu nggak langsung dipindahin. Jadi besokannya, paginya, suster masuk kaget. Kok saya duduk di tempat tidur, bukan turun, tapi duduk di tempat tidur gitu. Kaget ya. Kok kamu masih ada? Nah, berarti artinya apa? Saya kan udah nggak ada kan? Akhirnya dipanggil oleh dokter jaga. Dilihat semua hasil dari lab, ditepuk pundak kayak gini, dibilang gini, kamu luar biasa, kamu masih bisa bertahan loh sampai saat ini. Banyak orang tuh udah nggak selamat, termasuk kamu juga. Kamu luar biasa, ini mujizat dari Tuhan juga. Nah dokter suster saya ini bukan dari kalangan kita ya, tahu ya, dari mereka melihat sendiri mujizat Tuhan dinyatakan. Dan waktu pas saya di atas sana, apa yang saya rasakan sakit itu nggak ada sama sekali.
Tidak ada nama rasa sakit sama sekali. Itu yang saya rasakan tuh damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kasih yang luar biasa. Bayangin loh, saya ketemu sama Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Pencipta kita semua. Mau minta apa? Saya nggak bisa minta apa-apa sama Tuhan. Nah kalau teman-teman ketemu Tuhan Yesus mau minta apa? Bisa minta nggak? Nggak bisa. Saya pun nggak bisa minta apa. Ini minta jodoh nih. Oh minta jodoh ya? Minta jodoh udah ada ya? Udah ada ya. Iya saya nggak bisa minta apa-apa loh, karena menikmati suasana yang sangat apa ya, enak banget gitu loh. Kalau pilih mau lebih baik saya di sana daripada balik. Tapi memang tugas saya belum selesai balik ini. Nah, jadi waktu pas tanggal 5 September itu, 5 September jam 10 pagi, ya. Ini kan jam 7 saya bangun, jam 10 pagi. Jadi di ruang ICU itu kan ada speaker tuh, speaker kecil di atas sama speaker kotak di dekat speaker monitor namanya. Nah jadi tuh ngeling satu rumah sakit, ngeling juga dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia, tapi yang negeri ya, yang bukan swasta ya. Nah jadi waktu pas jam 10 pagi itu, saya ingat banget tuh tanggal 5 September 2022, dokter datang, data saya udah ada di tangan mereka. Jadi mereka ada di ruang monitoring sebelah terpisah dengan ruang ICU saya. Jadi saat itu juga diadakan teleconference live langsung dari ruang ICU. Jadi depan saya udah ada beberapa dokter, ada suster juga. Jadi saya udah kayak mau ujian kedokteran nih di ruang ICU. Salah satu dokter bilang gini, coba kamu bisa jelaskan kepada kami semua dokter-dokter yang ada di sini dan tersambung juga dengan para dokter yang ada di Indonesia ini. Kamu pasien leukemia, kanker darah, terkena COVID juga, kolektosit. Kenapa kamu masih bisa bertahan sampai saat ini? Apa yang membuat kamu masih bisa bertahan sampai saat ini? Kamu bisa jelaskan nggak kepada kami semua dokter di sini? Dalam hati saya ini kesempatan saya untuk bersaksi, benar nggak? Karena saat itu kan yang dengar saya kan bukan dari kalangan kita aja, tapi kan gitu lah rumah sakit. Nah Dharma itu seperti apa gitu kan? Ini kesempatan buat saya untuk bersaksi. Saat itu juga saya katakan dengan tegas kepada mereka, dokter, suster, tahu nggak apa yang saya alami itu tanggal 4 dan 5 September 2022. Saat itu Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Tuhan Yesus menghidupkan saya kembali. Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan saya kembali, memberi kekuatan yang baru kepada saya hingga saya bertahan sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang sama saya, Tuhan juga sayang sama dokter, sama suster semua. Kalau yang dari kalangan kita, mereka senang gitu kan. Kalau yang seberang ya aku nggak tahu gitu responnya. Tapi yang penting saya udah sampaikan, mereka mau terima nggak terima, percaya tidak percaya, intinya saya sudah beritakan kabar baik itu kepada mereka. Ya tinggal tunggu waktu aja kan. Tugas saya cuma memberitakan aja. Masalah mereka mau terima nggak terima, percaya nggak percaya itu bukan urusan saya lagi, itu urusan mereka sama Tuhan. Dan akhirnya di tanggal 5 September itu juga saya dilakukan tindakan pas malamnya itu dibolongin sih di dada saya. Dibolongin dari saya itu namanya CVC, Central Vena Catheter. Nah ini ya, itu tembus sampai ke jantung. Ini saya foto sendiri loh. Ini saya foto sendiri, gak ada yang foto. Ini di ruang ICU. Ya sempat terjadi pendarahan, tapi semuanya baik-baik aja. Nggak ada sesuatu yang gawat, enggak. Puji Tuhan semua dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya dilakukan tindakan CVC ini untuk ambil sampel darah, untuk kemo dan lain-lain lah gitu kan. Nah dibolongin ini karena foto selanjutnya boleh. Nah itu dia tuh, nah, saya atur tuh. Ini bukan buat tato ya. Itu seperti kayak sayap-sayap tuh. Ini sakitnya luar biasa. Ini setelah saya bangkit dari kematian. Waktu itu di Darmais. Nah itu tadi tanggal 5 ya. Waktu pas saya dibawa naik sama Tuhan. Dibawa naik sama Tuhan ke langit. Nah hari setelahnya tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, masih di ruang ICU. Saya lagi tiduran tapi udah bangun, tiba-tiba saya merasakan ada seperti hembusan angin. Bayangin masih di ruang ICU tertutup itu kok ada hembusan angin, kan aneh gitu. Pintunya sliding ada di kaca. Itu udah hembusan angin dari pintu itu datang, gitu kan, meluk saya, tapi nggak kelihatan sih wujudnya. Cuma yang saya rasakan tuh itu enak banget. Itu seperti apa yang saya rasakan di tanggal 5 September. Itu meluk saya dengan erat tapi nggak sakit. Manifestasinya apa? Itu saya nangis. Bayangin lo, nangis di ruang ICU gitu. Wah nangis kayak anak kecil gitu loh. Ini bukan di acara KKR gereja. Nangis jadi saya nangis sampai suster tuh penasaran mau lihat saya secara langsung kan di ruang monitoring sebelahnya tuh pakai kaca gitu. Tapi lihat dari komputer semua baik-baik aja.
Akhirnya dia mau coba datang, dia memastikan dibuka dong pintunya, nggak bisa dibuka. Kan logikanya harusnya kan tahu dong, kan ada passwordnya kan, dia tahu dong. Akhirnya panggil dokter juga, nggak bisa buka juga. Jadi dokter sudah hanya lihat saya dari di batas tembok kaca. Nanti saya nangis sampai 10 menit itu agak lama, gitu. Saya dilawat sama Tuhan. Nah waktu pas Tuhan datang, saya dengar suara Tuhan secara audible. Tanggal 6 September 2022, ini yang harus saya lakukan sampai sekarang saya lakukan. Dia bilang ini, berserahlah aku yang bekerja bagimu, tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Ya bayangin, saya di Tuhan Yesus perkatakan itu di telinga saya, itu dia makin tambah nangis saya. Siapa saya gitu? Saya ini kan debu tanah, kita semua ini debu tanah, yang harusnya semua kita binasa ya. Gak ada yang lain kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita ditebus dan diselamatkan. Sang pencipta itu datang menjumpai saya, yang cuma debu tanah ini. Itu buktinya apa? Begitu berharganya setiap kita di hadapan Tuhan. Betul ya? Jadi Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita yang amburadul, ancur-ancuran. Enggak. Tuhan mau lihat kita yang sekarang yang ke depan gimana. Ya Tuhan memandang itu kita berharga di mata Tuhan. Nah kasih tahu karena kita berharga di mata Tuhan. Tanya harganya berapa gitu. Oh berapa bro? Oh udah. Iya udah lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Nah waktu pas tanggal 6 September itu saya dikasih satu ayat firman Tuhan. Nah jadi setiap saya kesaksian, saya itu bukan hanya sekedar kesaksian, itu semua ada ayat firman Tuhannya. Seperti kalau saya sharing di gereja pun saya banyak ayat firman Tuhan ya. Nah, satu ayat firman Tuhan Tuhan kasih di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau dalam King James sebagian bahasa Inggris bilang, "Ye through I walk through the valley of the shadow of the death." Artinya jadi kita hanya melalui aja lembah kekelaman itu, kita nggak akan tinggal dalamnya. Dan saya percaya setiap kita juga akan diizinkan Tuhan mengalami lembah kekelaman dalam kehidupan masing-masing. Beda, ada kesehatan, ada keluarga ya, terus ada ekonomi semua. Tapi ketika respon kita benar-benar tadi bilang, respon kita benar, tetap setia sama Tuhan, ya. Yang penting kita jangan sampai berbuat dosa gitu di hadapan seperti Ayub ya. Dia mulutnya nggak ngomong, walaupun istri bilang, udah kutukin aja Tuhanmu, mati lu gitu kan. Istri bilang gitu kan. Tapi kan Ayub bilang, apa kamu mau terima yang baik aja dari Tuhan sedang yang buruk nggak ya kan? Nah seperti itu respon kita tuh harus benar. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami seperti itu, percayalah kita nggak akan selamanya kok dalam lembah kekelaman itu. Makanan aja ada expirednya kan, ya kan? Ini saya nggak mau potong saya. Nah seperti itu, ya kan? Jadi semua tuh ada masanya, ada waktunya. Nah banyak yang bilang nih teman-teman saya, kagum kok enak banget sih bisa ketemu Tuhan Yesus gitu, dengar suara Tuhan, kok asik banget gitu ya. Nah teman-teman tahu nggak? Saya dikasih sistem gini. Tahu kan ruang ICU itu apa? ICU tulis hurufnya apa? I C U ya kan? I C U. Kalau kita ejak pelan-pelan gimana? I C U. I C U. Saya berjumpa engkau, saya berjumpa Tuhan. Nah, jadi teman-teman kalau mau cepat ketemu Tuhan, masuk ruang ICU. Belum merit ini. Oh belum merit. Tenang aja, gue kenal orang dalam sana. Dipanggil itu terlalu lama ya. Ya, aman, bukan semua aman. Ya kan? Oke lanjut. Rabu tanggal 7 September 2022, karena masih COVID saya di tes PCR. COVID langsung negatif, ya. Saya hyperleukosit itu langsung normal. Baik, dalam tempo 1 malam normal. Itu pekerjaan siapa? Pasti pekerjaan Tuhan. Kalau obat butuh proses, logikanya kan begitu kan. Nah, bagaimana dengan leukemia? Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah. Foto selanjutnya boleh. Nah, itu pas tanggal 8 September 2022 ini saya lagi duduk, tapi foto itunya nggak ada ya. Jadi dibolongin sini, ya, dibolongin, masuk tulang belakang saya. Ada regunya aneh. Jadi itu untuk ngambil sampel. Jadi sum-sum tulang belakang saya sedot 5 cc, ya kan? Di anestesi dulu, tapi kan tulang nggak bisa anestesi kan? Hanya daging. Itu bukan hanya diambil sum-sumnya 5 cc, terus dimasukin jarum lagi, bentuknya kayak gini, spatula namanya, kayak congkelan kayak mata kail, pernah mata kail, masuk ke dalam, dicungkil tulang belakang saya, gitu kan?
Waduh, rasanya tuh. Hidup. Nah, itu lagi seperti itu. Gampang berdiri. Jangan dipakai. Udah bayar. Kalau saya ditanya takut, ya takut juga gitu. Sampai saya doa kiranya cawannya dulu daripada gue. Tapi ya, saya ingin doa Yesus, tapi tetap aja gue mesti jalanin gitu, nggak apa-apa. Kan semua aman dalam tangan Tuhan. Nah akhirnya nggak lama hasilnya keluar, ya. Ternyata memang benar saya itu terkena kanker darah yang jenis CML, kronik myeloid leukemia. Jadi kalau banyak yang nanya kanker darah itu ada stadiumnya nggak sih? Nggak ada, kanker itu nggak ada stadium. Jadi ada 4 jenis besar: AML, ALL, CML, CLL. Ini saya nggak perlu jelaskan ya, ini panjang. APL tower ada tuh. Nah, akhirnya saya dapat kabar gembira Sabtu tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang dan merawat jalan sampai sekarang. Nah, hasil pemeriksaan lab darah saya dari Oktober 2022 sampai ini bulan apa ya? Agustus ya? Agustus 2024 semuanya baik, sehat, normal. Semua karena Tuhan Yesus. Terus selanjutnya boleh, terus selanjutnya. Ada? Nah, Desember 2022 saya udah mulai. Nah, udah gemuk lagi ya. Ini semua karena anugerah Tuhan saya berdiri lagi. Jadi sebelum saya melayani lagi itu saya masih pakai tongkat, bukan gemeteran, udah bersatu. Terus foto selanjutnya lagi boleh. Nah, ini YouTube saya terus lanjut. Ada lagi? Terus atas lagi. Nah, nah ini sampai sekarang saya banyak ketemu orang-orang di jalan dimanapun, ya ada orang yang saya kenal, banyaknya nggak kenal. Ini banyak mereka bukan dari kita ya. Itu saya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Makanya saya kalau di luar itu saya memberitakan kabar baik ke semua gitu. Apapun untuk keyakinannya, apapun agamanya, kata saya bercerita tentang kabar baik. Terus lanjut. Kadang kan memang Tuhan sulit begitu. Terus lanjut. Terus banyak seluruh fotonya masih banyak lagi. Oke, nah saya mau jelaskan ini. Foto selanjutnya, selanjutnya lagi. Foto selanjutnya. Oke, nah ini. Nah kemarin kan saya kan Agustus tanggal 30 Juli ya, 30 Juli 2024 ini saya melakukan tindakan namanya molekular BCR ABL kuantitatif leukemia. Nah jadi itu untuk membuktikan secara medis apakah sel kanker saya masih ada atau bagaimana gitu. Jadi kan diperlukan pembuktian secara medis. Mas saya tutup ini karena kan rahasia medis ya. Nah jadi ini kan molecular remission ya. Itu ada MRD ini berapa tuh? Kurang lebih 10% bla bla bla. Majornya MR4, 4,5, MR5. Nah yang terakhir ini direduksi itu hasilnya lebih kecil sama dengan 0,001 atau tidak terdeteksi transkrip dengan lebih besar sama dengan 100.000 kopi ABL. Maksudnya 100.000 sampel. Dalam 100.000 sampel itu tidak terdeteksi. Kalaupun terdeteksi itu hanya kecil 0,001. Ini pekerjaan saya pasti karena Tuhan Yesus. Ya kan? Karena waktu itu dokternya pas ketemu saya tanggal 7 Agustus kemarin 2024 itu dia sampai terkagum-kagum gitu, sampai dia bilang sampai hampir gak bisa ngomong apa nih, luar biasa sekali, responnya bagus sekali. Kan dokter saya bukan dari kalangan kita ya. Dia bilang ini belum pernah terjadi peristiwa secepat ini gitu. Sel kanker itu mengecil gitu. Nah ini ada hasil akhirnya, foto selanjutnya, lembaran selanjutnya. Nah boleh berbesar. Terus saya kasih Yesus Christ waktu ada tentang dokter. Ini ya, diperbesar ya, betul diperbesar. Nah hasil terakhir dokter deteksi 0,27%. IS itu internasional skala ya, MRR dinyatakan dalam rasio BCR-ABL. Nah skala internasional itu 0,1% atau berkurangnya 3 log dari kadar sebelumnya. Jadi kan kalau di pembulatannya ke atas ya, jadi 3. Jadi yang sekarang ini sel kanker saya sudah mengecil jadi 0,7%. Itu kan luar biasa. Jadi kecil. Nah kemarin kakak ipar saya nanya, masih harus minum obat kemoterapi atau enggak? Kan saya masih minum obat kemo ya, orang sekarang. Terus dokter jawab gini, dibilang gini, ya itu dia masalahnya. Kita ini sampai dia menekankan, ini kan dokter spesialis ya, bukan dokter umum.
kita ini para dokter dan para profesor di seluruh dunia gitu. Saya udah baca sih artikel beberapa ahli medis ya yang profesor yang saya udah baca dari beberapa negara. Memang sampai sekarang sampai tahun 2024 itu masih terjadi perdebatan di 0.1 ini. Apakah pasien itu boleh lepas minum obat atau tetap harus minum obat? Nah, saya dikasih wisdom sama Tuhan. Tuhan Yesus kita bisa buat jadi 0%. Percaya, saya percaya loh. Saya percaya Tuhan Yesus kita bisa buat, nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Ini aja bisa kecil begitu kan, itu karena Tuhan ya. Kayak harus saya udah nggak ada, tapi masih ada sampai berdiri sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus. Saya bilang, saya percaya Tuhan Yesus saya bisa buat menjadi 0%. Jadi waktu itu sampai tersirat nih dalam bahasa tubuhnya dokter, saya bilang ini saatnya waktunya kamu harus bicara kepada mereka. Ini kami para dokter ini udah nggak punya jawaban, ngerti maksudnya? Jadi kan dibutuhkan hipotesis yang baru. Bayangin, dokter, profesor yang mendunia itu kan nggak semuanya mereka di dalam Tuhan, ya kan? Ada juga mereka yang ateis. Ketika nanti Januari saya ambil darah lagi BCF Januari 2025, saya percaya hasilnya udah 0. Ini mau nggak mau akan membungkam khususnya para profesor nih. Mereka mengandalkan ini mau dipatahin sama Tuhan. Ini buktinya 0% terjadi, saya percaya mereka juga bisa ngomong apa dan semua orang harus tunduk sama kuasa Tuhan Yesus. Amin. Ini kan standar internasional, ini mereka yang buat standar itu masih ragu loh. Ini profesor yang membuat standar. Ini bukan asal-asalan dibuat, ini buktinya ada gitu. Jadi memang harus dibuktikan secara angka gitu. Nah, begitu ya. Itu aja sih kesaksian saya mau saya sampaikan yang terbaru. Nanti doakan aja Januari 2025 ini saya pemeriksaan lagi. Tapi saya percaya hasilnya nanti sudah 0% dan pulih sempurna. Ini sudah sembuh, hitungannya sih sudah sembuh. Cuman memang saya masih harus minum obat kemoterapi sampai sekarang. Masih tetap dipantau. Nah ini hasil finalnya terakhir ini. Gitu. Dan ini mujizat Tuhan sudah dinyatakan oleh kehidupan saya. Dan itu membuktikan apa bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kita. Apapun yang sudah pernah kita lalui, apapun yang sudah hadapi, Tuhan gak pernah tinggal diam. Dia pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, guys. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh. Biaya obatnya biaya obat. Tapi nanti aja. Oke ya. Biaya obat